Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Akan saya ulangi lagi. Kemarin sudah ya, pertemuan kemarin. Di sini persamaan trigonometri yang pertama persamaan sinus. Saya punya sin X sama dengan sin alfa. Maka untuk menyelesaikan persamaan sin kita gunakan X1 dan X2 seperti ini. Untuk X1, alfa plus K kali 360 derajat. Dan untuk X2, 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, kita harus tahu konsep. Kalau belajar trigonometri harus tahu konsep. Jadi, kenapa X1 sekian, kenapa X2 sekian? Nah, itu dari konsep. Nah, saya mau tanya, sin untuk sin sudut alfa yang negatif, yang positif itu ada di kuadran berapa saja? Di kuadran 1 kan, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kan di sini all sin tang cos, berarti sin yang positif itu hanya di kuadran 1. Nah, berarti kan di sini kan alfa ya, di sini alfa. Kalau ini berarti dia plus tandanya ke sini. Kemudian alfa di sini kan juga positif. Nah, sin alfa di sini juga positif, berarti kita punya alfa plus K kali 360 derajat. Kenapa K kali 360 derajat? Karena satu putaran itu kan 360 derajat. Berarti nanti kan tinggal berapa kalinya, 1 atau 2 atau 3 atau berapa kalinya gitu. Terus kemudian ini kenapa 180 min alfa? Karena di sini itu, ini kan searah jarum jam, maka tandanya ini berlawanan dengan arah jarum jam, ini plus. Kemudian ini kan searah, makanya di sini min. Jadi di kuadran 2 kita punya 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita ke contoh soal untuk persamaan sinus yang sederhana dulu. Saya punya misalkan sin X sama dengan setengah. Cari nilai X-nya untuk X di antara 360 dan 360 derajat. Cari nilai X ya ini ya. Nah, X-nya berapa derajat saja. Nah, sekarang kita harus mencari sin yang hasilnya setengah itu berapa? Sin 30 ya. Berarti 30 derajat ini sebagai alfanya. Kita gunakan rumus tadi. Rumus persamaan sin. Nah, ini tadi kan rumus persamaan sin. Kita punya X1 itu alfa plus K kali 360 derajat. Ini bukan alfanya bukan 360 derajat tapi 30 derajat ya ini ya. Nah, kalau K-nya 0, berarti kita punya X1-nya 30. Berarti dia memenuhi ya ini ya. Untuk K-nya 1, berarti nilai X1-nya berarti 30 plus 1 kali 360. Di sini kan 390 derajat. Ini melebihi batas, makanya tidak memenuhi. Untuk rumus kedua, kita punya untuk X2 ya, 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Dari sini kita gunakan 180 min alfa, alfanya kan sudah kita ketahui 30 derajat plus K kali 360 derajat. Kita punya berapa ini? 150 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, kita punya X2 berapa ini? Masukkan ke sini ya, 0 kali 360 derajat berarti 0. Berarti X2 kita punya 150 derajat. Dia memenuhi. Berarti HP-nya untuk sin X sama dengan setengah, kita punya 30 derajat dan 150 derajat. Ini. Sekarang kita ke persamaan kedua, yaitu persamaan kosinus. Nah, untuk persamaan kosinus kita punya cos X sama dengan cos alfa. Untuk X1 kita punya alfa plus K kali 360 dan X2 kita punya min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, saya tanya, cos yang positif itu di kuadran berapa saja? Ini kan 1, 2, 3, 4. Di sini kan cosnya positif, all sin tang cos, dan di sini kan. Nah, sekarang
Kalau di sini saya punya alfa, berarti kan ini kan tinggal alfa plus K kali 390 derajat. Ini kan dia berlawan dengan arah jarum jam. Kita punya kalau berlawanan positif. Di sini alfa di sini di kuadran 4 dia searah jarum jam, dia negatif. Makanya di sini alfa plus K kali 360 derajat dan min alfa plus K kali 360 derajat. Makanya bilangan bulat. Sekarang akan saya berikan contoh untuk persamaan cos. Oke. Ini contohnya yang agak sedikit rumit. Saya punya 2 cos X plus akar 2 sama dengan 0. Untuk X-nya itu di antara 0 dan 360 derajat. Nah, langkah pertama apa yang kita lakukan? Kita harus membuat cos X sama dengan. Berarti 2 cos X sama dengan min akar 2. Ini kita pindah ruas. Kemudian kita jadikan cos X. Cos X sama dengan 2 kita pindah ke sini. Jadi min akar 2 per 2. Jadi kita punya cos X sama dengan min setengah akar 2. Nah, sampai sini kita harus sudah bisa menentukan nilai alfanya. Sekarang cos yang negatif di kuadran ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di kuadran 2. Di kuadran 2 ya ini ya cos yang negatif. Berarti cos yang hasilnya setengah akar 2 itu kan cos 45 ya kan? Cos 45 itu setengah akar 2. Nah, sekarang ini kan min, berarti 180 min 45 derajat. Berapa itu? Dia 135 derajat ya. Berarti kita taruh sini cos 135 derajat. Kemudian kita punya nilai X1 itu alfa plus K kali 360 derajat. Dan kita punya X2 itu min alfa plus K kali 360 derajat. Sekarang untuk K-nya 0, kita ke X1. Berarti ini alfa ya, ini sebagai alfa ya. Berarti kita punya 135 plus 0. Berarti kan 135 ini. 135. Berarti dia memenuhi. Kalau K-nya 1, kita masukkan ke X1. Kan ini 1 kali 360 banyak sekali. Berarti kan ini jelas tidak memenuhi di sini. Kemudian untuk X2, di sini kan berarti tadi berapa tuh? 135 ditambah 360. Banyak sekali kan ini. Kemudian untuk X2 dengan K-nya 0, kita kan punya min 135 plus 0. Berarti ini negatif. Tidak memenuhi kan dari sini. Nah, kemudian kalau kita punya K-nya 1, K-nya 1 kita masukkan ke X2. Berarti kan kita punya min 135 plus 1 kali 360. Dari sini kita punya 225 derajat. Berarti dia memenuhi. Berarti HP-nya untuk persamaan di atas kita punya berapa? 135 derajat dan 225 derajat. Ini. Soal seperti ini bisa kalian selesaikan dengan cara cepat atau dengan cara melukis atau dengan gambar ya. Tapi ya kalau untuk soal IC ya silahkan dikerjakan dengan rumus persamaan trigonometri. Nah, sekarang kita ke persamaan ketiga, yaitu persamaan tangen. Kalau persamaan tangen itu kita cuma punya satu rumus saja. Jadi untuk tangen X sama dengan tangen alfa, kita punya X1-nya itu alfa plus K kali 180 derajat. Ini ya. Kita punya satu saja. Kemudian untuk soal contoh untuk tangen, saya akan memberikan soal yang agak beda lagi. Ini ya. Soal tangen, soal contoh ketiga. Kita punya tangen 3X sama dengan akar 3. Untuk interval X di antara 0 dan 180 derajat. Nah, yang pertama kita lakukan, kita harus mencari nilai alfa. Di sini kan dia akar 3. Sekarang cari nilai tangen yang hasilnya akar 3, yaitu tangen 60 ya. Tangen 60 itu akar 3. Ini harus hafal ini. Kemudian kita harus menjadikan X sama dengan, itu kan tangen 3X. Berarti di sini kita punya 3X. Tadi kan rumus tangen masih ingat ya? Rumus persamaan tangen.
rumus persamaan tangen, kita kan punya X1 itu alfa plus K kali 180 derajat. Dari sini kita punya 3X sama dengan alfanya kan 60 derajat ini. 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kita harus menjadikannya bentuk X sama dengan, makanya kita bagi 3. Setelah kita bagi 3, kita punya X sama dengan, setiap ini bagi 3, 20 derajat ditambah K, ini bagi 3 juga, 60 derajat. Nah, dari sini enaknya di tangan tuh cuma satu rumus saja gitu. Kita ambil untuk K-nya 0. Untuk K-nya 0 nilai X1-nya 20 derajat. Dia memenuhi. Untuk K-nya 1, coba masukkan ke sini. Kalau K-nya 1 berarti kan 1 kali 60. 60 tambah 20, 80 derajat. Dia memenuhi ya. Kemudian kalau K-nya 2, kita masukkan ke X1. Kita punya ini kan 2, berarti 120 tambah 20, 140. Nah, ini memenuhi ya. Berarti HP dari persamaan tangan 3X sama dengan akar 3 yaitu berapa saja itu? 20, 80, 140 itu HP-nya itu. Kemudian saya akan memberikan contoh soal yang agak beda tipe-tipenya. Sama, masih ke persamaan yang kedua ya, persamaan cos ya. Ini berarti contoh keempat. Saya punya cos 3X min 15 sama dengan setengah. Nah, dengan interval X di antara 0 dan 360 derajat. Nah, sekarang ini kan beda ya, agak rumit ya. Di sini 3X min 15. Penyelesaiannya kita harus mencari nilai cos dulu. Sebelumnya cos setengah itu berapa toh? Cos yang hasilnya setengah. Cos 60 ya. Cos 60. Nah, berarti di sini kan kita punya alfanya berapa toh? Alfanya 60 derajat. Nah, setelah ini tadi kan persamaan cos itu tadi rumusnya masih ingat ya, persamaan cos ada 2. Setelah ini kita tulis ini. Ini kan bukan X, tapi 3X min 15. Nah, untuk persamaan cos kita kan punya alfa plus K kali 360 derajat. Ini. Nah, ini kan bentuknya 3X min 15. Sekarang kita jadikan menjadi 3X sama dengan. Caranya kan seperti ini. Min 15 pindah ruas, berarti kita punya alfa plus 15 plus K kali 360 derajat. Nah, dari sini kita masukkan alfanya. Alfanya kan 60 derajat, berarti 60 tambah 15 plus K kali 360 derajat. Nah, dari sini kita punya 3X sama dengan 75 plus K kali 360 derajat. Nah, kita jadikan bentuk X sama dengan, berarti kita bagi 3 ya ini ya. Kita sama-sama bagi 3, berarti X sama dengan 75 bagi 3, 25 plus K, ini juga dibagi 3 kali 120. Nah, berarti kita punya nilai X1 ini. Nilai X1 yang akan kita gunakan. Nah, sekarang tinggal kita memasukkan nilai K-nya 0 dulu. K-nya 0 kita masukkan ke X1. Berarti ini kan 0 ya, berarti 25 derajat. 25 derajat memenuhi, oke kita ambil. Kemudian untuk K-nya 1 berarti kita punya X1, berarti kan 120 tambah 25. Berarti kita punya 25 plus 120, punya 145. Di sini memenuhi ya, oke kita ambil. Kemudian untuk K-nya 2, berarti nilai X1-nya berapa? Berarti kan tinggal 25 plus 2 kali 120. Kita punya berapa ini? 240 tambah 25, berarti 265. Oke, ini masih memenuhi nih. Kemudian selanjutnya kita kan punya 2 rumus. Nah, untuk persamaan cos. Tapi di sini kan 3X. Oke. 3X min 15 sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, dari sini sama, kita jadikan bentuk X sama dengan. Berarti kita punya min alfa plus 15 plus K kali 360 derajat. Dari awal kita sudah punya alfa 60 derajat ini. Alfanya 60 derajat. So, kita masukkan ke sini. Berarti min 60 plus 15 plus K kali 360 derajat. Nah, dari sini kita punya 3X sama dengan min 45 plus K kali 360 derajat. Oke, berarti kita punya X-nya kita bagi 3 ya masing-masing ya ini ya. Jadi setiap poin ini kita bagi, berarti min 15 plus K kali berapa? 120. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai K-nya ke X2. Ini kan X2 ya.
Untuk K-nya 0, kita punya X2-nya, nanti min 15 plus 0. Min 15 ya, ini jelas tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi, jadi reject. Untuk K-nya 1, berarti kita punya X2-nya, min 15 plus 1 kali 120, 120. Kita punya 105. Oke, memenuhi. Untuk K-nya 2, berarti X2-nya, min 15 plus 2 kali 120 berarti 240. Ini berarti 225. Oke, masih memenuhi, masih dalam interval. Untuk K-nya 3 berarti kita coba terus sampai dia masih berada di interval itu. Berarti ini min 15 plus 3 kali 120 berarti berapa? 360 ya. Berarti di sini hasilnya 345 derajat. Masih memenuhi. Berarti di sini HP-nya ada 3, yaitu 25, 145, 265 derajat, kemudian 105, 225 dan 345 derajat. Oke.